Guys, kalian pasti pernah dengar mitos Satrio Piningit, ksatria tersembunyi dalam ramalan Jawa kuno. Tapi tahukah kamu, akhir-akhir ini cerita itu juga sering dikaitkan dengan teori konspirasi Dajjal. Katanya Satrio Piningit punya misi rahasia, meruntuhkan sistem Dajjal global. Kedengarannya gila? Santai, kita bongkar bareng-bareng. Menurut literatur, Satrio Piningit, yang artinya kesatria, tersembunyi adalah figur apokaliptik yang akan menjadi pemimpin besar Nusantara bahkan memerintah dunia. Menariknya, beberapa tradisi dunia juga menyamakan Satrio Piningit dengan tokoh penyelamat apokaliptik lain seperti Mesias atau Maitreya. Konsepnya mirip Ratu Adil, sang pemimpin adil Jawa yang diharapkan muncul di masa kacau. Dalam bukunya Yanuar Arifin 2011, Jayabaya diperkirakan meramalkan Indonesia memasuki masa kalabendu, kacau balau. Saat itu Satrio Piningit akan muncul dan membawa bangsa Indonesia keluar dari situasi kalabendu tersebut. Gila kan harapannya setinggi itu? Bahkan cerita kuno ini ternyata masih heboh di zaman sekarang. Beberapa sosiolog sempat menyebut Presiden Joko Widodo sebagai Satrio Piningit, meski banyak yang skeptis bilang itu hanya jargon politik. Misalnya pada judul media, Detik melaporkan seorang pria berusia 62 tahun mengaku sebagai Presiden Satrio Piningit di depan gedung MK. Intinya, narasi Satrio Piningit memang selalu menarik perhatian. Lalu pertanyaannya, apa sih sistem Dajjal itu? Dan kenapa sang pahlawan Jawa ini sampai terhubung dengannya? Yuk kita intip detailnya. Oke, kita mulai dari dasar. Apa kata ramalan Jawa sendiri? Jayabaya menulis Satrio Piningit sebagai pemimpin adil dari Jawa. Menurut naskah Jongko Joyoboyo, Satrio Piningit atau Ratu Adil akan muncul di masa kegelapan sebagai harapan rakyat. Katanya beliau mengakhiri zaman kegelapan dan membawa Nusantara ke kejayaan. Ciri-ciri Satrio Piningit juga dijabarkan detail. Dia yatim piatu tapi mandiri, bisa meramal masa depan, bijaksana, dan penuh welas asih. Begini ringkasannya menurut Yanuar Arifin, bisa memprediksi masa depan, unggul dalam visi, yatim piatu, tapi hidup mandiri, tidak suka mengemis, bijaksana dan penyayang, berwatak arif. Wajar jika ramalan ini membuat rakyat menggambarkannya sebagai tumpuan harapan. Yanuar menulis, dia adalah tumpuan seluruh rakyat di atas bumi, Nusantara untuk membawa negeri ini ke gerbang kejayaan. Duh! Bahasanya bikin merinding. Bukan cuman itu, bait-bait Jayabaya menggambarkan Satrio Piningit Bagdewa berwujud manusia. Contohnya, terjemahan kutipannya, kelak akan ada dewa tampil berbadan manusia, berparas seperti Batara Kresna, berwatak seperti Baladewa, bersenjata Trisula Weda. Bayangkan, tokoh digambarkan seperti dewa bersenjata Trisula Suci. Bait selanjutnya menambahkan, bersama munculnya Batara Surya, putra Batara Indra sudah tampak datang di bumi membantu orang Jawa. Asalnya dari kaki Gunung Lawu sebelah timur. Waduh, benar-benar dari Jawa Timur nih. Intinya, layaknya muncul dari langit. Sekarang mari bahas sistem Dajjal, lawan cerita Satrio Piningit. Dalam tradisi Islam, Dajjal adalah penyamar Mesias palsu menjelang kiamat. Sosok yang muncul mengaku penyelamat sambil menipu umat. Ahmad Thompson dalam Sistem Dajjal menuliskan bahwa kemunculan Dajjal sudah sangat dekat karena sistem-sistem kafir, yaitu sistem Dajjal, telah memperoleh kekuasaan yang cukup di seluruh dunia. Dajjal disebut penyelamat palsu yang kemunculannya menandakan awal akhir dunia. Wah, perang akhir zaman benar-benar diambang pintu. Sementara itu,
Istilah sistem Dajjal menggambarkan adanya jaringan kekuatan global rahasia. Sistem ini menguasai finansial, politik, hukum, dan teknologi dunia. Banyak yang bilang kita sekarang jadi roda gigi dalam mesin konsumtif besar, terjebak memenuhi kebutuhan tanpa akhir. Beberapa ciri khas sistem Dajjal, versi teori ini, antara lain, kekuasaan global terpusat, hukum, media, dan ekonomi diatur oleh struktur rahasia. Kontrol sosial, rakyat dikondisikan hidup konsumtif, kehilangan waktu dan ruh untuk berpikir kritis, penindasan penentang. Setiap pandangan berbeda dicap berbahaya dan ditekan. Dengan kata lain, di balik kemajuan modernitas terselubung propaganda. Sistem ini memastikan siapapun yang melawan narasi resmi akan segera dipinggirkan. Ngeri nggak sih teman-teman? Berikut rekap singkat. Satrio Piningit, tokoh legendaris Jawa, ksatria tersembunyi yang dikatakan bakal jadi pemimpin dunia. Dajjal. Dalam tradisi Islam, penyelamat palsu menjelang kiamat. Sistem Dajjal, konsep jaringan kekuatan global rahasia yang mengatur politik, ekonomi, dan ideologi dunia. Misi Satrio. Menurut kepercayaan tertentu, Satrio Piningit, wakil Al-Mahdi, akan melawan fitnah Dajjal dengan kekuatan iman dan ilmu. Lalu, bagaimana Satrio Piningit bisa jadi bagian dari cerita Dajjal ini? Ini yang paling seru. Beberapa kepercayaan modern menggabungkan ramalan Jawa dengan cerita akhir zaman secara dramatis. Dalam versi mereka, Satrio Piningit bertugas menghadapi Dajjal. Konon, saat dunia dilanda krisis parah, wabah pandemi global, bencana alam dahsyat atau huru-hara, muncullah tokoh bangsawan saleh dari tanah Jawa. Dialah Satrio Piningit. Satrio Piningit diyakini bergelar Cakraningrat bersama Permaisuri, memerintah Nusantara bahkan Asia Tenggara. Ia diakui sebagai pemimpin adil sejati, Khalifatullah, oleh semua manusia dan jin. Nah, klimaksnya, kemunculan Satrio Piningit hampir bersamaan dengan datangnya Dajjal. Jadi ketika Dajjal mulai mengobarkan kekacauan, Satrio Piningit pun muncul membawa panji kebaikan. Tugas utamanya bukan perang biasa, melainkan perang spiritual. Cerita bilang Satrio Piningit adalah wakil Al-Mahdi yang ditugasi menumpas fitnah Dajjal melalui jihad dan ilmu. Dengan kata lain, kekuatan iman dan pengetahuan, bukan senjata militer, yang akan mengalahkan tipu daya Dajjal. Berikut intisarinya. Tanda muncul. Setelah wabah bencana dahsyat, seorang bangsawan saleh muncul sebagai pahlawan penyelamat. Kepemimpinan. Bergelar Cakraningrat. Ia memimpin Nusantara Asia Tenggara bersama Permaisuri, membawa panji kebenaran. Tugas utama, wakil Al-Mahdi, yang bertugas mengalahkan fitnah Dajjal dengan iman dan ilmu. Asal-usul disebut keturunan bangsawan Majapahit Mataram yang saleh dan cerdas. Menurut narasi ini, Satrio Piningit semacam pahlawan liga akhir zaman yang mengakhiri kekejaman. Cobain deh beragam interpretasi cerita Satrio Piningit ini. Ada yang optimis, ada yang skeptis. Yang pasti cerita ini membuat kita berpikir, jika benar-benar akan ada pertarungan akhir antara kebaikan dan kejahatan, bagaimana kita harus bersiap? Wah, kisah Satrio Piningit versus sistem Dajjal benar-benar memicu imajinasi. Meskipun terdengar seperti campuran fantasi dan ramalan, setidaknya cerita ini mengingatkan kita. Di kala masa paling gelap, banyak orang butuh harapan adanya pemimpin adil. Sama seperti legenda Ratu Adil atau konsep Imam Mahdi, Satrio Piningit menjadi simbol optimisme bahwa kebaikan pada akhirnya menang melawan kejahatan. Menariknya,
Thompson menulis bahwa sistem Dajjal sepenuhnya bertentangan dengan jalan para nabi. Ini mengingatkan kita untuk introspeksi. Jangan sampai kita sendiri terjebak mendukung sistem itu. Gimana menurut kamu guys? Penasaran atau skeptis? Kalau kamu suka video penuh misteri dan inspirasi seperti ini, jangan lupa like video ini dan subscribe channel kami ya. Kita akan terus membahas hal-hal seru seputar ramalan Jawa, mitos Nusantara, kepercayaan, dan cerita-cerita menarik lain yang bikin penasaran. Tekan lonceng agar kamu selalu dapat update video terbaru kami. Sampai jumpa di petualangan mistis selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.